Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita kembali belajar bersama-sama memantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang baik. Caranya kita belajar kembali bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik putra-putri beliau. Dan ternyata ya akhwat, yang namanya mendidik itu butuh ilmu. Hari ini kita akan belajar kembali kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis di dalam kitab beliau menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana cara mengajarkan rukun iman kepada anak-anak kita. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa anak-anak kita juga perlu yang namanya diajarkan tentang rukun iman. Dan sebelum anak-anak kita diajarkan tentang rukun iman, maka kita sebagai orang tuanya yang terlebih dahulu belajar tentang rukun iman tersebut. Jangan sampai kita sebagai orang tua belum tahu tentang bagaimana mengetahui rukun iman dan kita tidak mau belajar. Ya. Nah, Syekh mencoba untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mengajarkan tentang rukun iman bagian beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi ya akhwat, ketahuilah bahwa ada kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini atau biasa disebut dengan kitabun samawi. Kitabun samawi ini adalah kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada masing-masing nabi dan rasul. Misalnya kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ada kitab-kitab yang memang Allah turunkan. Dan hanya satu kitab yang kemurniannya dijaga sampai hari kiamat nanti. Kitab apakah itu? Dia adalah Al-Quranul Karim, yang mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengatakan wa kadzalikal kutub hadits auladik anha faqad anzalallahu ala rusulihi kutuban. Kutuban jamak dari kitab, kutub jamak dari kitab, rusul jamak dari rasul. Kata Syekh, boleh kalian ajarkan anak-anak kalian, sampaikan kepada anak-anak kalian hadis itu ya, jadikan sebuah bahan diskusi bagi anak-anak kalian tentang apa yang kita jadikan bahan diskusi tentang kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada utusan-utusannya. Dan tentunya kitab-kitab yang Allah turunkan di dalam atau Allah turunkan ke dalam muka bumi ini, di dalamnya ada apa saja? Ada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang Allah perintahkan apa? Bitauhidihi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan di dalam kitab-kitab samawi
untuk semua hamba Allah itu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk menyembahnya. Tidak pernah. Ya. Bahkan secara tegas ya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah bahwa Nabi Isa ketika ditanya, "Wahai Isa, apakah engkau yang menyuruh ya manusia untuk menyembahmu?" Maka Nabi Isa mengatakan, "Saya tidak menyuruh manusia untuk menyembahku, tetapi saya menyuruh manusia untuk menyembahmu, wahai Rabbku." Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa kitab-kitab samawi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu kala ya, keasliannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang dirubah. Ya. Dulu di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat disebutkan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Disebutkan tentang Nabi penutup para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan ciri-cirinya. Sampai-sampai seorang pendeta di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberitahukan kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib, ya, bagaimana dengan ciri-ciri seorang Nabi yang menjadi penutup Nabi, diantaranya ditemukan ciri-ciri tersebut pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan pendeta ini akhirnya memerintahkan Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke kota Mekah. Dan ini menjadi bukti ya akhwat bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sudah mengetahui tentang keberadaan Nabi kita Muhammad SAW dan tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Namun mereka menyembunyikannya. Ya. Dan kita ceritakan ini semuanya kepada anak-anak. Jadi nak, Allah itu menurunkan kitab samawi, di antaranya ada Taurat, ada Injil, ya, ada Zabur, dan ada Al-Quran. Dan yang kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat adalah Al-Qur'an. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan wal imanu bih, memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memerintahkan kepada satupun dari rasul untuk tidak beriman kepada Allah. Semua rasul yang diutus ke muka bumi ini ya akhwat, ya, semuanya memerintahkan untuk menyembah Allah. Yang berbeda hanyalah syariatnya, ya, yang berbeda hanyalah syariatnya. Contoh misalnya masalah ghanimah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ghanimah atau harta rampasan perang itu dilarang untuk dipergunakan, semuanya dibakar. Pada masa Nabi kita Muhammad SAW, untuk ghanimah itu sendiri maka diperbolehkan untuk dipergunakan. Dan ini yang membedakan antara syariat Nabi Musa alaihissalam dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan tentang halal dan haram. Nah, di dalam kitab-kitab samawi itu tertulis di situ ya akhwat, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Semuanya tertulis. Ya. Misalnya saja masalah babi misalnya ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas yang namanya babi, bangkai itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama di dalam kitab-kitab samawi yang lain juga diharamkan. Atau misalnya masalah riba. Ya, riba itu semuanya mengharamkan, tidak diperbolehkan. Ya. Karena mendolimi orang lain, mendolimi sesama hamba Allah. Namun ada kalanya sesuatu yang diharamkan itu oleh ya orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dihapus. Ya. Jadi akhirnya sampailah pada hari ini mereka membolehkan riba, mereka membolehkan adanya minum-minuman keras atau babi. Ya. Wa fiha khabar ma qablahum wa hukmu ma bainahum wa naba'a ma ba'dahum. Kata Syekh, di dalamnya juga terdapat kabar-kabar tentang orang-orang yang sebelum mereka. Betul. Di dalam Al-Quran itu ya akhwat, ya, isi Al-Quran itu diantaranya adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Di antaranya yang termaktub adalah kisah-kisah. Ya. Jadi banyak kandungan isi Al-Quran itu ya akhwat yang menjadi acuan bagi kita, di antaranya adalah kisah-kisah yang ada
di dalam Al-Quran, di mana kisah-kisah tersebut bukan kisah fiktif, tapi kisah yang pernah ada di zaman dahulu. Nah, siapa yang mengabarkan ini? Mengabarkan adanya kisah-kisah tentang Fir'aun, misalnya tentang kaum Samud, tentang kaum Ad, tentang kaumnya Nabi Lut, tentang kaum-kaum terdahulu. Yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Rasulullah SAW bersabda kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Nah, di dalam Al-Quran juga bukan hanya kisah, di dalam Al-Quran ada hukum, ada ibadah, ada aqidah, ya. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula yang terdapat di dalam kitab-kitab samawi yang lain. Dalam kitab-kitab samawi yang lain, di sana juga terdapat yang namanya kisah-kisah, ya, ada hukum-hukum, dan juga ada masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fiha ad-da'wah ila kulli khair wa salahin wa huda. Ya, betul. Dan di dalam kitab-kitab samawi, semua kitab samawi, ya, yang asli, tapi masalahnya yang asli itu sekarang hanyalah Al-Quran. Di sana ada di dalamnya seruan untuk orang-orang atau hamba Allah melakukan kebaikan ila kulli khair. Dan juga seruan untuk memperbaiki diri, wasalahin, dan seruan untuk mencari hidayah, ya. Wat tahdhir min kulli syarrin wa kufrin wa dhalal. Dan di dalam kitab-kitab samawi di sana ada sesuatu yang kita dianjurkan untuk menjauhinya, berhati-hati terhadap segala kejahatan, min kulli syarr, ya. Dan juga segala kekufuran serta segala kesesatan. Jadi memang diturunkannya kitab-kitab samawi ke muka bumi ini sebenarnya menjadi petunjuk, yang menjadi pemandu bagi kita umat manusia agar tidak tersesat di jalan. Ya. Masalahnya ada orang-orang yang sudah tahu petunjuk itu tapi nggak mau mengamalkannya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ada yang dia tidak lagi mau melihat petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dia berjalan tanpa menengok petunjuk yang ada di dalam Injil. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi berilmu tanpa beramal. Dan yang pertengahan adalah kita umat Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita, sebagai petunjuk kita untuk mengarungi kehidupan ini agar tidak tersesat di jalan. Apa yang ada di dalam kehidupan ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau kita mau ngajarin anak-anak tentang halal haram, tentang kebaikan, keburukan, itu sumbernya dua, Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, atau kita terlalu sibuk dengan dunia? Ya, seburuk-buruk orang adalah orang yang dia mengetahui ilmu dunia, tapi dia tidak mau belajar tentang ilmu agama. Ya, ini harap diperhatikan ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita dulu, ya akhwat, yang harus tahu mana yang halal, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang buruk, mana yang baik, ya, mana yang menyesatkan, mana yang dia menunjukkan jalan yang benar. Semuanya kita pelajari dulu. Baru setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak, ya. Dan kita katakan ya bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi yang tadi disebutkan itu adalah hukumnya wajib. Wal imanu bihadhil kutub wajib. Kita katakan, nah, yang namanya beriman itu bukan hanya kepada Al-Quran, tapi kita juga harus beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur, karena semuanya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Masalahnya Injil, Taurat, Zabur zaman sekarang itu udah berbeda dengan zaman dulu. Banyak yang sudah dirubah, jadi keasliannya diragukan. Nah, itu kita juga jelaskan, ya, sehingga anak-anak kita tidak bingung. Kalau mereka tidak kita wanti-wanti seperti ini, maka mereka akan menerima dengan mentah-mentah. Mereka nanti penasaran, buka Injil kok ternyata di Injil ada begini, ya.
buka Taurat ternyata di Taurat seperti ini. Jadi kita katakan bahwa Taurat itu awalnya dari Allah, Injil itu dari Allah, ya Zabur itu dari Allah, Al-Quran juga sama. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ya, tapi di dalam Injil, Taurat itu yang sekarang ada berbeda dengan Injil dan Taurat yang dulu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Baik. Wa min hadhil kutub at-Taurah. Ya, dan di antara kitab yang harus kita kenalkan kepada anak-anak namanya saja adalah Taurat. Wa qad nuzilat ala Musa alaihissalam, dan Taurat itu telah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, dan Injil ya kita katakan juga ada namanya Injil. Nak, kepada siapa Allah turunkan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga menyebutkan tentang as-suhuf, ya, as-suhufil ula, siapa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Ya, adanya lembaran-lembaran pertama yaitu lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan kita juga menjelaskan tentang Al-Wah, ya. Kita juga menjelaskan tentang Zabur, ya, tapi Zabur yang awalin, Zabur yang masih original, ya. Dan kalau kita tidak tahu Zabur yang original itu seperti apa, ya kita katakan bahwa keadaan kitab-kitab Allah yang masih original sampai sekarang hanyalah Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Karim saja. Yang lainnya sudah tidak lagi original, ya. Jadi kita harus ajarkan ini kepada anak-anak. Baik. Kemudian ya akhwat, yang kedua, khusus untuk kita umat Islam. Nah, ini juga saya ingin menekankan yang harusnya kita katakan kepada anak-anak kita adalah beriman dengan Al-Quran. Jadi lebih detail lagi. Kalau tadi kan semacam Zabur, Injil, Taurat, itu kan secara global. Nah, untuk Al-Quran, ini yang harusnya kita detailkan. Kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, ya, firman-Nya Allah, bukan makhluk. Ya. Ini harus benar-benar kita tekankan ya akhwat. Ya. Kita tekankan ya, wahai anakku, ya bunayya, ya binti, ketahuilah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mengimaninya. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ya alaihissalam. Dan kita jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah sifat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Kata Allah, Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir, yang di dalamnya tidak ada kebatilan, dari depan maupun dari belakang. Tanzilum min hakimin hamid. Dan Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Quran ini zat yang maha hamid, maha terpuji, dan hakim, maha bijaksana. Dan kita juga menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang mengamalkannya. Dan kita jelaskan juga kepada anak-anak kita bagaimana agar Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran tersebut. Dan apa yang didapatkan oleh orang yang dia membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaannya kita jelaskan juga kepada anak-anak kita. Jadi ya teman-teman, sekali lagi bahwa mengajarkan rukun iman kepada anak-anak itu berproses. Ya, berproses, dan tidak lantas dalam sehari itu kita langsung mengajarkan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab kita, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari akhir. Ya, tapi pelan-pelan. Nah, dan kita boleh ya akhwat, ya, selain kita mengajarkan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran,
maka kita juga boleh membiasakan diri kita di hadapan anak-anak kita untuk bersama Al-Quran. Jadi dari orang tuanya dulu. Karena buah itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau seorang anak melihat kedua orang tuanya sering membaca Al-Quran, maka Allah gerakkan hati anak ini untuk mencintai Al-Quran. Bahkan ya, sesi mengajarkan anak-anak untuk mencintai kitabullah, mencintai Al-Quran itu dimulai dari janin sebelum lahir ke dunia ini. Ya, jadi anak-anak kita ketika masih menjadi janin di dalam rahim kita itu sudah mulai kita kenalkan dengan Al-Quran. Orang tuanya boleh membacakan Al-Quran ini ketika masa kehamilan. Ya. Dan dilanjutkan ketika anak-anak ini sudah lahir ke dunia, maka boleh diperdengarkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Anak-anak yang dibiasakan diperdengarkan Al-Quran oleh orang tuanya, maka atas izin Allah, anak-anak ini akan mencintai Al-Quran. Masya Allah. Ya. Dan tentunya ya akhwat, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita hidup bersama Al-Quran, maka Allah yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran barang sekejap pun, karena Al-Quran adalah pintu-pintu kita untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi kita ajarkan anak-anak bagaimana mencintai Al-Quran itu sendiri. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita sebutkan, misalnya orang yang menghafal Al-Quran itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anakku, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang masuk dalam keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah itu punya keluarga, wahai anakku. Siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah orang-orang yang mau menghafalkan kitabullah. Kita jelaskan bahwa kalau kita baca satu huruf, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, kita belajar apa yang Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya berapa? 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi asyra hasanah. Ya. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim, kata Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif harfun, walamun harfun, ya, wa mimun harfun. Lam itu 1 huruf, alif itu 1 huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Dan kita juga boleh ya mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu bisa baca Al-Quran ya dengan bagus, dengan baik, maka kamu bersama para malaikat. Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, orang-orang yang dia pandai dalam Al-Quran, maka bersama safaratul kiramil bararah. Siapa itu safaratul kiramil bararah? Yaitu para malaikat. Ya. Orang yang belajar Al-Qurannya baru ya tata'ta, ya terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Ya, dan ini kita jelaskan ya tentang keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Baik itu keutamaan membacanya, keutamaan menghafalkannya, keutamaan mengajarkannya. Ini penting nih. Banyak loh orang-orang kita nih yang terkadang menggegas anaknya untuk menghafal Al-Quran, tapi belum mengajarkan tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri. Kita bilang kepada anak-anak kita, wahai anakku, kalau engkau ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah Azza wa Jal, maka jadilah engkau orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik orang, kata Rasulullah SAW, diantaranya adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, atau yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini salah satu motivasi yang kita berikan kepada anak-anak kita, bahwa kalau engkau ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah, jadilah orang yang mengajarkan Al-Quran, jadilah orang yang belajar Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nah ini ya teman-teman,
Dimulai dari teladan dari orang tuanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah al-imanu bir rusul. Apa kata Syekh? Ya, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana mengajarkan tentang iman kepada utusan-utusan Allah. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Hadits abna'uk 'anil anbiya'i war rusul alaihimus salatu wassalam. Ya, sampaikan, ajarkan, beritahukan hadits atau hadis. Ya, apa yang kita beritahukan kepada anak-anak kita ya tentang para nabi dan utusan-utusan Allah. Dan metode terbaik ya akhwat, metode terbaik mengajarkan kisah-kisah para nabi dan rasul untuk anak-anak adalah metode berkisah. Sekali lagi, metode terbaik untuk mengajarkan tentang utusan-utusan Allah dan nabi-nabinya Allah alaihimus salatu wassalam, metode terbaik yang kita bisa lakukan kepada anak-anak adalah dengan metode berkisah. Jadi, PR untuk kita sebagai orang tua ya akhwat, ibu-ibu, mak-mak, ya. Apa PR-nya? PR-nya harus bisa berkisah. Anak-anak itu suka loh berkisah. Anak-anak tuh suka dengerin kisah tuh suka banget. Ya, saya sering kan mengatakan ada 3 hal yang tidak ditolak oleh anak-anak. Apa itu? Berkisah, bermain, hadiah. Nah, ibu-ibu yang belum bisa berkisah belajar bagaimana berkisah itu. Ya, apakah intonasinya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, atau kadang ada intonasi naik, ada intonasi turun gitu ya. Masya Allah. Kita belajar. Termasuk diantaranya juga kita berkisah tentang ini loh teman-teman. Mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan kepada utusan-utusan Allah. Wah, itu anak-anak senang banget tuh. Daripada kita cerita tentang Superman, tentang Batman, tentang apa lagi? Tentang Spiderman, gitu ya. Jadi, sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi bahwa penting bagi kita untuk memberikan kisah kepada anak-anak kita, terutama yang berkaitan dengan mukjizat para rasul, ya. Karena anak-anak kita tuh seneng yang sesuatu yang apa ya, yang takjub, yang ini loh, yang keren gitu, yang hebat. Tuh anak-anak tuh. Anak-anak tuh imajinasinya tuh Masya Allah, luar biasa tuh. Anak-anak di bawah 7 tahun tuh masa-masa mereka mengembangkan imajinasi mereka, dan tuh fitrah, enggak apa-apa. Ya makanya anak-anak kecil kan suka tuh kartun, suka yang namanya ya kayak apa, superhero, macam-macam lah. Nah, daripada kita ajarkan masalah-masalah kartun yang nggak mendidik, ya bahkan hati-hati ya akhwat, hati-hati ibu-ibu dengan kartun anak-anak. Itu banyak dari kartun itu yang memang sengaja dibuat oleh para pembuat kartun untuk merusak akidah kaum muslimin, untuk merusak akidahnya anak-anak kaum muslimin. Ya itu ngeri banget. Bahkan sengaja dari kaum LGBT itu yang apa? Yang menyusupkan kartun-kartun untuk merusak anak-anak kaum muslimin. Jadi ini harap diperhatikan ya. Apa yang mesti kita lakukan, mengkisahkan tentang keadaan kehidupan para utusan Allah dan juga mukjizatnya. Mereka senang ya. Kemudian saya mengatakan wa annahum ibadullah subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada anak-anak kita bahwa utusan-utusan Allah itu adalah hamba-hambanya Allah. Wa hum minal bashar. Jadi yang diutus oleh Allah itu semuanya adalah al-bashar, manusia, bukan malaikat. Jadi Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia. Wa hum minar rijal. Nah, semua utusan Allah itu semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Ya. Wa annallaha arsalahum ila khalqihi ya'murunahum bitauhidillah. Apa tugasnya para rasul utusan Allah? Tugasnya adalah untuk memerintahkan hamba-hamba Allah mentauhidkan Allah. Wa yubashirunahum bil jannah liman ata'. Dan kita katakan kepada anak-anak kita bahwa tidaklah Allah menurunkan rasul-rasul atau utusannya kecuali memberikan kabar gembira tentang adanya surga. Ya, nanti insyaallah besok nih emak-emak, ibu-ibu yang pengen tahu tentang surga itu seperti apa, insyaallah nanti kita ketemu ya, insyaallah biiznillahi ta'ala di hari Sabtu, tepatnya di Hotel Namira di Surabaya. Insyaallah nanti saya akan bahas tentang ada apa sih di dalam surga itu, insyaallah. Dan ini menjadi modal
ya bagi kita untuk menjelaskan kepada anak-anak. Jangan sampai ya kita pengen menjelaskan tentang surga tapi kita nggak tahu surga itu seperti apa, ada apa di dalamnya, kenikmatan-kenikmatan apa saja yang Allah Azza wa Jalla telah siapkan. Ya, jadi sebelum kita mengajarkan tentang neraka kepada anak-anak kita, maka hendaklah memberikan kabar terlebih dahulu tentang adanya surga. Baik. Wa yuhaddirunahum minasyirki wa yuhaddirunahum minal isyani fal 'asin naru mathwa. Nanti setelah kita benar-benar menceritakan kisah tentang bagaimana surga dan apa yang Allah siapkan di dalamnya, ya kemudian kita baru setelah itu menceritakan tentang bagaimana neraka dan siapa yang berhak untuk memasuki nerakanya Allah. Tapi hati-hati ya akhwat. Kalau kita berbicara masalah neraka itu hati-hati ya. Pastikan apa yang kita sampaikan itu benar, jangan hanya menakut-nakuti. Dan sebelum kita berbicara masalah neraka, ya beritahukan dulu kepada anak-anak kita tentang adanya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha subhanahu wa taala istafa min haula'ir rusul ulil azmi. Kita juga katakan kepada anak-anak kita bahwa di antara rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini, dan ini ya akhwat termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan pernah kita mengatakan bahwa rasul yang diutus oleh Allah itu ada 25. Ya, banyak. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Dan dari banyak rasul utusan Allah ada 5 utusan Allah yang menjadi pilihan. Siapa mereka? Mereka yang disebut dengan ulul azmi. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada 5 sebutkan: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalam. Ya, itu adalah rasul-rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa annal iman bi jami'ir rusul wal anbiya wajib. Katakan kepada anak-anak kita bahwa beriman terhadap semua utusan Allah, semua nabi-nabi itu adalah wajib. Wa man kafara bi wahid minhum faqad kafara bil jami'. Dan kita tidak boleh mengingkari satupun dari mereka. Ya. Apa yang Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada kita tentang nama-namanya, maka kita harus mengimaninya. Kecuali yang belum dikisahkan karena kita tidak tahu. Kan hanya apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu kita imani. Dan kita tidak boleh mencari-cari tahu apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang jelas dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Rasul itu jumlahnya banyak. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Maka kita wajib mengimani bahwa Rasul itu ya jumlahnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting sekali ya akhwatnya. Beriman kepada Rasul ya. Ini kita jangan salah menjelaskan kepada anak-anak kita. Kita terlebih dahulu yang belajar tentang bagaimana beriman kepada Rasul ya, kepada utusan-utusan Allah sebelum kita menjelaskan kepada anak-anak kita. Ya. Dan penting bagi kita untuk mengetahui apa keutamaan ketika kita beriman kepada Rasul-Rasul dan apa inti dakwah dari yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pun kita harus mempelajarinya lebih dalam. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa anna haula'i rusul afdalul khalqu minal bashar wa aqalahum wa ahlamahum wa ahkamahum wa asyaddul bashar ta'atu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan kepada anak-anak kita bahwa para rasul itu, mereka itu adalah afdalur rusul. Mereka itu adalah yang paling utama ya. Orang-orang manusia yang paling utama yang telah Allah pilih dari manusia-manusia lainnya. Dan para rasul itu adalah yang paling berakal. Wa ahlamahum yang paling lembut. Wa ahkamahum yang paling bijaksana. Dan juga para rasul itu adalah orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ta'a haula'i rusul wajib wa fi isyanihimul khusranul mubin. Kita katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, yang wajib bagi kita adalah mentaati utusan-utusan Allah. Dan ketika kita bermaksiat kepada para rasul, artinya kita sedang berada dalam kerugian. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya.
Dan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Maka wahai anakku, misalnya ayahnya yang bilang ya, ayah berpesan kepada kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau kita sebagai ibu juga bilang, wahai anakku, ibu berpesan untuk mentaati Allah dan Rasulnya di sepanjang hidup kalian. Ya Masya Allah. Wa anna haula'i rasul yakhshawna rabbahum wa yakhafunah wa ya'budunah wa yuti'unah. Dan para rasul itu, mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang kalau beribadah, ya Masya Allah, selalu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka wa ya'budunahu wa yuti'unahu, mereka juga orang-orang yang senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum yashfa'una li ahlil iman wa tauhid yaumal qiyamah. Dan mereka, para utusan Allah itu kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahum la yashfa'una illa biiznillah. Wah, ini seru banget nih. Kalau kita berbicara masalah syafaat, anak-anak yang kritis mesti tanya, syafaat itu apa bun? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Yang bisa masuk surga siapa aja? Wah, itu Masya Allah. Dan kadang kalau anak-anak sudah bertanya, kita emak-emaknya yang bingung jawab. Jawaban terakhir kita ya adalah wallahu ta'ala a'lam. Maaf ya nak, ibu belum tahu. Itu biasanya kadang kalau anak-anak kita itu bertanya sesuatu yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Dan itu tandanya apa? Anak-anak kita tuh Masya Allah, anak-anak yang cerdas. Ya, anak-anak yang cerdas yang Allah telah titipkan berbagai macam kelebihan pada diri anak-anak kita. Bersyukurlah ibu-ibu kalau anak-anak kita itu kritis, banyak bertanya, artinya Masya Allah akal mereka dipakai. Ya. Dan kadang kita tuh yang gak mau belajar. Ya. Apa susahnya kita katakan kepada anak kita, nak maaf ya nak, untuk hari ini ibu belum tahu jawabannya. Bu, memang yang memberikan syafaat tuh hanya Rasul aja. Apalagi bu yang memberikan syafaat, kitanya nggak tahu. Ya udah nak, besok ya nak, ibu tanya ya nak ke ustazah, ke ustad. Ayah tanya ke ustad, ayah tanya ke syekh ya nak. Sebentar ya nak, ayah belum tahu jawabannya. Ibu belum tahu jawabannya, enggak apa-apa. Ya ini bukan kemudian kita akhirnya rendah di hadapan anak-anak. Ya tidak, justru itu menjadi peluang kita untuk belajar kembali. Makanya jadi orang tua itu harus punya mindset belajar sepanjang zaman, belajar sepanjang masa. Karena kita termasuk orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk bisa mendampingi anak-anak. Ya, kalau jadi ibu harus siap untuk belajar. Kalau jadi ibu harus siap untuk ditanya oleh anak-anak. Kalau kita tahu jawabannya, kita katakan jawaban yang sebenarnya. Kalau kita belum tahu, ya kita jujur. Maaf ya nak, ibu belum tahu jawabannya. Nanti insya Allah ibu tanya dulu kepada ahlinya. Kalau sudah dapat jawabannya, insya Allah ibu akan sampaikan kepadamu. Anak-anak mau ngerti, anak-anak insya Allah. Ya, baik. Kemudian di sini sedikit lagi. Wa anna haula'i rasul abidun lillahi subhanahu wa basyara mithlu sa'iril basariyat. Tadi sudah ya bahwa Rasul ini utusan Allah adalah hambanya Allah dan juga manusia. Wa anna haula'i rusul tatanazzalu alaihimul malaika bil wahyi min indillahi subhanahu wa ta'ala wa tablughur rusul ya umamiha bi amrillahi azza wa jalla. Nah, kita juga boleh menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa tidaklah ya para rasul itu menyampaikan kepada kita kecuali telah diturunkan kepada mereka malaikat. Rasul itu utusan Allah itu, para nabi itu, para rasul itu diantara cirinya adalah yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kenabian, kerasulan sudah ditutup. Tidak ada lagi. Terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi wahai anakku, kalau nanti dalam kehidupanmu kamu mendengar ada orang yang mengaku menjadi nabi, itu dusta. Orang yang mengaku menjadi rasul utusan Allah itu bohong. Ya, kita bilang ke anak-anak kita, Bu, zaman kita saja, ya, ibu pernah nggak ingat? Masih ingat nggak? Ya, saya masih ingat zaman saya waktu kecil tuh ada seorang wanita yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya. Alhamdulillah kita sudah diberitahu oleh ibu kita bahwa tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita tidak mudah percaya. Ya. Dan ini pun kita harus katakan kepada anak-anak kita bahwa tidak ada rasul, tidak ada nabi ya setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, semoga dengan bekal yang mereka dapatkan dari kita menjadikan anak-anak kita Masya Allah ya kelak di kemudian hari mereka mengetahui kalau ada Rasul selain
Nabi Muhammad, ada yang mengaku-ngaku manusia menjadi rasul, berarti itu adalah kebohongan semata. Baik. Wa anna haula'i rusul la yarbituhum billahi nasab wala musahara. Subhanallahi wa ta'ala an dalika farabbuna lam yattakhid sahiba wala walada. Dan kita katakan kepada anak-anak kita bahwa para rasul itu tidak pernah menisbahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada rasul tuh ngaku-ngaku anaknya Allah tuh enggak ada. Nah. Allah itu ya kita katakan Allah itu adalah esa, satu, tidak beranak dan tidak pula memiliki bapak, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad, ya. Maka dalam surah Al-Ikhlas itu penting tuh teman-teman. Ya, dalam mengajarkan akidah kepada anak-anak kita bacakan surah Al-Ikhlas dan terjemahannya, tadabburi bareng-bareng. Bahwa Allah itu satu. Wa anna haula'i rasul la yud'u min dunillahi balilladzi yud'u huwallahu subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan para rasul tidak pernah menyembah kepada selain Allah, bahkan yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna tawqiru haula'i rasul wa tabjilahum wa amsalim amaruhum wajib wa anna kulla rasul istama'u fi da'watihim ala syai'un wahid wa huwal amru bi ibadatillahi wa istinabut tawaghit wa syirk. Ya, jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan kalimat tauhid, ya. Apa diantaranya buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, nanti teman-teman baca dalam surah An-Nahl dan Al-Anbiya, bahwa di sini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna likulli rasul syari'ah. Nah, ini dia. Setiap rasul itu bawa syariat, ya. Tatunasab ma'ahwalil qaum alladziina bu'itsa fihim. Yang mana syariat tersebut sudah disesuaikan dengan kaum yang mereka hadapi. Wa annal ladzi yakfuru bi rasuli min haula'i rasul faqad kafara bihim jami'an. Wa man kadzdzaba wahidan minhum faqad kadzdzabahum jami'an. Dan kita minta ya kepada anak-anak kita untuk bisa memahami bahwa setiap rasul itu wajib kita imani, ya. Dan kalau kita mengingkari, maka kita mengingkari semuanya. Wa anna khatam haula'i rasul wan nabiyyina jami'an huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala nabiyya ba'da shalawatullah wassalamu alaihi. Alhamdulillah, terakhir Syekh menjelaskan bahwa tidak ada nabi selain ya Rasulullah SAW yang menjadi penutup para nabi. Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi setelah nabi kita Muhammad, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang pendusta, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, dan semoga Allah menjaga anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang bertauhid kepada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang muslih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.